malam. Ya kangen banget pertama kali aku ngomong lo kok nggak salah di sini nggak sih? Aku nggak tahu, aku lupa. Lama nggak SR. Siapa kangen Arali SR? Malam cinta malam. Malam. Ngapain aja hari ini? Aku hanya berkegiatan saja. Kalian pilih dong, mendingan lightingnya pakai yang ini. Bentar. Yang warna yang ini atau warna yang ini? Mendingan yang mana? Aku kangen banget. Masa sih? Ini deh, ini aja. Hah? Udah mam belum? Udah. Voting ada fiturnya? Emang iya, demi apa sih? Aku gak tahu caranya lagi, bentar. Bagaimana cara voting? Aku gak paham caranya. Aku baru pulang. Enggak juga sih. Di sana hujan. Tadi hujan gede tau. Banyak ini apa? Petir-petirnya. Cuma aku nggak takut. Sedang tidak takut. Gimana hari ini? Gitu aja sih. Gak gimana-gimana. Cukup seru sepertinya. Hanya sudah malam sebelum aku belum, tapi hari ini tuh tadi aku beli ini. Aku beli roti strawberry gitu. Nanti aku mau makan besok pagi kayaknya. Nggak tahu deh. Hai. Tadi dulu. Enggak. Tadi aku cuma ngajakin Kak Lana collab aja. Cuman gak apa-apa kalau dia tadi enggak ini sih, enggak nol gimana. Cuman ya gitu, tadi tabrakan gitu. Soalnya ada yang ngajakin dia collab juga kan. Jadi udah gak apa. Aku next time aja biar nggak nanti kok kalian dengerin rame-rame takutnya pusing. Jadi nanti kapan-kapan aja aku collab sama dia. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Enggak kok, bercanda. Aku sayang Kak Lana. Tetap. Nanti kapan-kapan aja apa collab sama Kak Lananya ya. Kamu lagi ngapain? Gak lagi ngapa-ngapain sih. Bentar. Gimana lihat ini? Terima kasih Kak lampu diskonnya. Terima kasih Kak Marafi. Pose apa? Tau gak sih sebenarnya aku lagi pakai baju yang sedikit rapi hari ini karena aku mau setidaknya mengurangi hutang aku karena aku udah hutang kayak apa sih dress up, jadi kayak ya nggak bilang anak sekolahan sih itu apa sih ya, pokoknya gitu. Jadi aku udah dress up seperti ini hari ini, jadi aku udah setidaknya hutang aku sudah berkurang 1 ya. Abang sudah menyiapkan pulpen dan buku kan nggak sih? Tadi kan aku kayak mau nge-setup layarnya tuh bisa ngeliat meja aku kan, tapi ternyata nggak bisa. Tapi aku udah nyiapin kayak buku gitu, ada buku tulis aku, terus ada buku cerita aku, terus ada juga ada manggang ini nih. Tapi oh ya, fun fact about ini tentang ini, aku sebenarnya punya yang lain. Ini sampai berapa sih yang ini? Sampai 6, aku nggak tahu ada berapa lagi situ. 1, 2, 3, 4, ada 10. Enggak, maksudnya masih ada sampai 10 gitu. Cuman belum aku buka, kayak masih di plastiknya gitu. Cuma aku tuh nggak baca, tau nggak sih? Aku cuma baca sampai berapa ya? Mana sih yang ada tandanya? Masih ada penandanya nggak sih? Aku lupa, tapi aku sempet kayak baca ini kan. Cuman belum beres gitu. Dulu tuh, oh ini ada ada pembatasnya nih. Aku baru, makasih Kak lampu diskonnya. Mana? Makasih Kak Akil lampu diskonnya. Mana tadi? Bentar. Bagi 1 dan udah mau Oke, masih banyak. Terus kayak terus bahkan disampulin gitu sama papi aku tuh. Jadi kayak rapi gitu loh. Cuman aku nggak lanjut baca lagi. Aku setelah melewati fase, aku bahkan sampai dikasih kado ulang tahunnya tuh ini juga, cuman yang beda cerita gitu.
tentang cerita apa sih, The Promised Neverland, tau gak sih kalian? Kalau nggak salah judulnya itu ya, aku lupa. Aku tuh udah bukan wibu lagi, jadi kayak gak tau apa-apa gitu loh. Gitu. Mau ngedongeng gitu, mau didongengin boleh. Padahal ternyata aku tuh kayak pengen jadi kayak anak sekolah yang galak gitu, tapi kayak gak jadi deh kayaknya. Emang aku terlalu baik gitu, jadi kayak gak mungkin. Oke, mari kita mendongeng. Aku mau mendongengin ini. Sebenarnya pakai bahasa Inggris ceritanya, tapi kayak aku mau bikin pakai bahasa Indonesia terus kayak pakai kata-kata sendiri gitu. Kayak ya gitu lah, ngerti lah ya. Oke. Udah, aku mau ibu. Jadi ini ceritanya, aku mau ngembangin sendiri ya. Sebenarnya ceritanya tuh secara keseluruhan ceritanya kayak tentang ada satu princess tuh, dia kayak lagi ulang tahun kan. Terus dia apa sih namanya? Kayak dikasih satu permintaan buat birthday wish-nya gitu. Kayak birthday wish-nya gitu lah. Sebentar. Terima kasih Kak Dian, lampu diskonya. Lanjut, tadi aku ngomongin apa? Oh, ya, terus dia kayak punya bisa minta apapun itu permintaannya dia lah ya. Terus dia kayak nggak tahu mau apa, terus dia akhirnya nanya ke mama papanya, ke ratu sama rajanya kan. Dia kayak bingung mau apa, terus dia kayak nanya, tapi mereka kayak nggak ada yang ngebantu gitu loh, kayak terserah kamu aja, kamu maunya apa gitu kan. Terus ya intinya nggak ada intinya sih, pokoknya dia akhirnya berpikir abis itu dia kayak kepikiran satu hal. Terus tiba-tiba nih satu keluarga nih kayak ke teleport gitu loh, dia kayak teleport ke sebuah pantai. Terus dia kayak ngerasa permintaan dia yang apa ya, suatu permintaan dia yang bikin dia paling seneng itu menghabiskan waktu bersama keluarganya gitu. Tapi kayak menurut aku itu terlalu basic doang kan, jadi kayak nggak mau. Jadi mari kita buat sesuatu dari cerita ini. Bentar ya, di spoiler, gak spoiler, masa aku ceritain inti dari ceritanya terus kayak aku kayak ya udah ini cerita pendek doang kan, kita bikin yang lebih panjang daripada ini gitu loh. Tapi kita harus mengamati dulu, oke? Jadi di ceritanya ini kita tuh harus mengamati dulu, jadi kita kayak bikin lebih panjang gitu kan ceritanya. Jadi kita amatin dulu apa yang disukain sama princessnya. So dia nih pakai gaun warna biru. Terus dari yang aku lihat nih dia punya kayak banyak peliharaan gitu loh, kayak enggak binatang sini kayak wild animal juga, soalnya kayak ada kelinci, burung gitu-gitu kan. Terus juga tadi aku nemuin di halaman berapa gitu, tuh dia punya unicorn kayak oke. Terus dia punya kucing, punya dogi juga. Iya, terus unicornnya bisa terbang, yaudah lah ya, terserah dia. Terus di sini katanya dia udah punya banyak dress, jadi dia kayak nggak mau dress lagi kan. Jadi itu kita bakal bikin dress itu jadi sebuah masalah untuk dia. Oke, seru deh. Seru banget, bye. Terus dia kayak deket sama keluarga, tapi keluarganya nggak gitu membantu. Jadi kayak mungkin mereka sibuk. Oke. Jadi ceritanya pokoknya pertama si princessnya ini, fun fact tentang dia punya banyak hewan peliharaan. Kedua, dia punya banyak gaun, tapi itu kita mau bikin itu jadi sebuah masalah, inti dari masalahnya juga. Terus inti masalah keduanya tuh dia tuh punya orang tua yang baik banget tapi kayak kurang perhatian gitu lah. Ya itu sebuah masalah yang udah kayak basic banget, kayak udah biasa aja sebenarnya, tapi kayak masih bisa dikembangin lagi, jadi kayak why not. Terima kasih Kak Priskonya, terima kasih Kak Akil ya. Oke. Spoiler mulu dongengnya, sabar kan aku lagi liat ininya. Rapi banget bajunya, iya karena aku jadi anak pinter ceritanya. Jadi oke, mari kita bikin. Jadi kita ganti judul, kayak kalau birthday wish doang tuh kayak tapi nggak apa sih, masih sama, jadi nggak. Oke, masih judulnya masih sama ya, birthday wish. Terima kasih Kak Rija, ampliskonya. Oke, mari kita baca. Ini dirangkum kah? Enggak, ini nggak dirangkum, aku bikin cerita sendiri. Mana sih? Makasih Kakil ampliskonya. Sebentar ya, aku maafin aku bentar. Jadi pokoknya inti ceritanya tuh sebenarnya ini cuma dia punya birthday wish tapi dia nggak tahu mau apa. Terus dia minta sama orang tuanya tapi orang tuanya nggak ngebantu. Terus akhirnya dia kepikiran buat ngabisin waktu sama keluarganya karena itu sebagai kayak sesuatu yang diinginkan banget gitu. Tapi karena menurut aku tuh terlalu basic banget, jadi kayak aku mau bikin cerita sendiri gitu. Oke, jadi tadi inti dari masalahnya tuh ada 2. Abis itu fun fact tentang dia 1, I guess. Oh nggak ada, yang satu lagi deh fun fact tentang dia. Nggak ada yang nggak jadi fun fact, itu kayak buat cerita ini aja. Tapi yaudah, jadi pada suatu enggak. Jadi gini deh,
Oke, kita bikin dari sebelum hari ulang tahunnya. Jadi pada suatu hari, enggak di ya udah lanjut dulu. Pada suatu hari, suatu malam lebih tepatnya, pada pukul 8 malam, ada ada seorang princess, kita kasih nama siapa ya, nggak tahu lagi di sini nama dia Kate. Jadi ya udah ada seorang princess nama dia Kate. Jadi sekarang tanggal berapa? Bentar, kita cek tanggal dulu. Ya, tanggal 3 pada pukul, ya kita ikutin jam sekarang ya, pada pukul 21.53 Princess Kate ini sedang melamun. Di kala lamunannya itu dia memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan? Ternyata dia tersadar kalau misalnya besok itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-18 aja. Ke-18. Lalu Princess Kate ini mulai memikirkan tentang ulang tahunnya di tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, ulang tahun sebelumnya gitulah ceritanya. Ya. Terus dia memikirkan kalau misalnya di setiap hari ulang tahunnya itu pasti ada salah satu hal yang menurut dia paling spesial. Seperti pada ulang tahunnya dia yang ke-17, dia mendapatkan sebuah hadiah yang bukan hadiah, ya apa ya, hadiah. Sebuah hadiah yaitu mendapatkan pesta terbaik di sepanjang umurnya itu, karena ulang tahun ke-17, sweet 17, right? Oke. Terus pada terus dia ingat-ingat lagi, makasih lampu diskonnya. Terus dia ingat-ingat lagi pada umur dia yang ke-5 tahun. Ya, pada umurnya yang ke-5 tahun dia diberikan unicornnya yang asli, yang nyata, yang bisa terbang. Terus ternyata terus setelah dia pikir-pikir lagi, terus dia kayak sadar, oh ternyata di selama ulang tahun aku mendapatkan sesuatu yang maksudnya sampai sekarang tuh ada gitu, masih di itunya dia, ya dipakai dia gitulah cintanya. Terus kayak contohnya pas ulang tahun ke-16 nih, dia dapat dress kesukaannya dia yang didesain dari desainer dari Paris, Prancis, I don't know, pokoknya gitulah. Terus dia baru kepikiran kalau di setiap hari ulang tahunnya itu pada pukul 6 pagi dia harus mengucapkan satu permintaan dia itu ke mamanya dia. Harus pukul 6 pagi, itu harus banget. Karena orang tuanya ini bakal langsung menyiapkan sebelum jam 12 siang, karena perayaan ulang tahun dia itu selalu jam 12 siang, gak pernah lewat dari jam 12 siang gitu. Kayak selalu, nggak tahu adatnya kali. Terus karena dia belum kepikiran dia mau kado apa, akhirnya dia mulai menjelajahi istana. Terus akhirnya dia ke sini, ke satu tempat yang menjadi kado ulang tahunnya pada saat dia berumur 16 tahun. Yaitu apa? Dia mendapatkan satu apa namanya, aku lupa lagi namanya apa, satu kayak halaman khusus, nggak halaman, apa ya apa sih bahasanya, sebentar aku harus cari dulu lagi. Ya udah, secret garden gitulah intinya. Terus dia punya itu, tapi pas itu tuh dia cuma datengin sekali doang pas dia umur 16 tahun, pas ulang tahunnya dia. Terus sisanya tuh dia nggak pernah datengin ke situ lagi, karena nggak tahu kenapa nggak pernah datengin lagi lah intinya. Terus dia akhirnya masuk ke situ kan, buat kayak ya udah merenung aja gitu dia mau kado apa. Terus akhirnya kan bayangin ini, kayak tempat secret garden-nya itu kayak karena udah 2 tahun, hampir 2 tahun ini dia nggak pernah datengin, jadi kayak udah mulai banyak tumbuhan-tumbuhan liar udah mulai tumbuh kan. Terus kayak banyak binatang-binatang yang tidak diinginkan, nggak tahu kayak serangga atau semacamnya gitu. Tapi ada satu spot yang tempatnya itu tuh kayak seterang itu. Spotnya itu kayak ada satu bangku gitu, terus dia duduk situ tuh kayak terang, terus ada kayak pohon di sebelahnya gitu kan. Terus gara-gara itu dia langsung kayak kepikiran dia bukan kepikiran, dia kayak langsung ngeliat ini pantulan cahaya dari
bukan pohon, maksudnya di atas itu kan lampu kan, terus kayak dia lihat pantulan cahayanya kayak mantul gitu, tapi nggak tahu mantulnya kemana. Terus pas dia ngeliat sekitar tuh padahal gelap kan tempatnya kan, terus pas itu ternyata dia ngeliat ke dressnya, terus ternyata dressnya berkilau itu. Terus dia baru inget juga kalau ini dressnya tuh terakhir kali dia pakai pas dia umur 14 tahun, pas birthday dia yang ke-14. Terus dia langsung mikir, apa aku minta dress lagi, karena ini kan pas 14 tahun kan, ini 18 juga, dia mau ke 18 tahun. Tapi terus dia pikir-pikir lagi kayak dia udah punya terlalu banyak gitu kan, dressnya kayak buat apa. Terus akhirnya tiba-tiba kayak salah satu aksesoris dari dress ini copot, kayak gara-gara nyangkut gitu kan. Terus dia kayak nyari, di mana, aku nggak ada gitu, makasih lampu diskonya. Terus dia kayak nyari, kayak kok nggak ada gitu, padahal itu bagian yang terpenting, kayak ada bentuk hati di bagian pinggang dari dressnya gitu, tapi kayak copot kan. Terus akhirnya dia ngeliat di daerah taman, nah daerah tamannya ini. Terus akhirnya dia ketemu nih sama ininya, tapi itu tuh kayak jatuh ke satu lubang gitu loh. Terus pas dia mau ambil, terus kayak ada tangan yang narik dia, ada yang narik tangan dia gitu kan. Terus akhirnya dia ketarik ke lubang itu. Terus akhirnya dia nggak sadarkan diri selama nggak tahu berapa lama. Terus akhirnya dia kebangun lagi. Terus pas dia kebangun lagi, dia tuh di sebelah dia tuh ternyata ada unicorn yang bisa terbang itu. Ternyata unicorn itu kayak ngikutin dia gitu kan. Terus akhirnya ternyata dia masuk juga. Terus akhirnya pas dia ke sekelilingnya itu kayak masih sama, masih di tempat yang sama, masih di taman yang sama. Tapi bedanya tuh kayak di tamannya itu tuh lebih bersih, lebih lebih banyak bunga dibanding tanaman-tanaman liar yang tumbuh itu loh. Terus kayak kok masih kok jadi rapi gitu, apa pelayan yang ngebersihin tamannya gara-gara dia ketiduran di sana gitu kan. Tapi ternyata tuh kondisi masih malam gitu kan, kayak ada apa nih gitu. Terus ada sebuah seekor kelinci ini nyamperin dia. Terus dia kayak ngepet-pet kelincinya kan, terus kayak lucu gitu kan. Ternyata kelinci bisa ngomong, kayak siapa yang gak shock gitu kan. Walaupun unicorn bisa terbang sih lebih shock lagi, cuman kayak kelinci bisa ngomong gak make sense kan. Terus akhirnya kelincinya ini kayak bilang kalau dia tuh nggak seharusnya nggak di situ kan. Tapi si princess ini cerita ke dia, aku tadi di sini mau nyari aksesoris dari dressnya ini karena itu berharga kan, itu peninggalan dari neneknya dia gitu. Itu dijahitin sendiri sama neneknya, kayak wow banget kan. Terus kok hilang kan kayak sayang banget gitu. Terus akhirnya kelinci ini kayak bilang, apaan, aksesoris apa gitu kan. Terus dia ngejelasin di bentuknya kayak gini, bentuk hati kayak gini. Terus dia bilang, terus kelinci, yang itu aku kayak tahu deh, tapi kayak kamu nggak bakal semudah itu untuk mendapatkan mendapatkan ini mendapatkan aksesoris lah itu, karena seingat dia ada tadi satu kelinci lain yang mengambil aksesorisnya itu. Tapi yang jadi masalah di di taman itu dipenuhi sama banyak kelinci, dan kelinci itu sama semua, ya cuman bedanya warna pink dan warna putih gitu kan. Kayak banyak banget kelinci tapi kayak sama gitu kan, kayak nggak bakal semudah itu untuk kamu menemukannya, kata kelinci itu. Terus kata si princess, ya gimana dong kalau nggak gampang, aku juga nggak tahu sekarang aku lagi di mana gitu kan. Karena kayak seaneh itu, masa kelinci bisa ngomong gitu kan. Terus akhirnya kelincinya tersinggung, kayak maksudnya apa gitu kan. Terus akhirnya dia pergi, nggak mau nolongin si princess karena dia tersinggung. Anyway, terus si princess ini akhirnya mulai mencari lagi di tamannya tapi nggak ketemu. Terus sampai di satu waktu tuh ada orang yang manggil, yang nyari si princess ini, kayak neriakin kayak Princess Kate gini. Terus kayak si princess ini nengok dong, kayak siapa tuh gitu kan. Kayak dia ngenalin suaranya tapi kayak enggak juga. Terus akhirnya dia samperin asal dari suara itu. Terus akhirnya si Princess Kate ini menemukan ini apa sih tadi aku bilang dia punya banyak peliharaan kan. Terus dia menemukan sosok ininya peliharaan-peliharaannya ini. Kayak dia punya doggy, punya kucing juga kan. Terus doggy ini kayak manggil-manggil dia, lagi-lagi beneran bisa berbicara gitu, kayak semua hewan yang di sana tuh bisa berbicara kan. Terus akhirnya dia sampai kebingungan, terus akhirnya dia nengok ke unicornnya dia, kayak
kamu bisa ngomong juga nggak gitu kan. Ternyata unicornnya cuma bisa geleng-geleng doang kayak normal gitu loh, jadi kayak nggak bisa kan. Terus akhirnya karena dia kebingungan juga, akhirnya dia nanya sama doginya kayak, kamu bisa ngomong, ini aku yang kurang tidur atau gimana gitu kan, kata dia. Terus kata, enggak kok, enggak, tapi apa, bukan faktanya sih, tapi ya fakta deh, tapi kebenarannya tuh sebenarnya kamu tuh lagi nggak di dunia yang seharusnya kamu ada gitu sekarang. Terus dia kayak nanya, emang aku di mana gitu, tapi doginya ini nggak bisa jawab ya kan. Terus karena dia saking nggak bisa jawabnya, akhirnya dia cuma bisa, sini aku temenin kamu gitu kan. Terus dia bingung, temenin kemana gitu. Terus akhirnya dia temenin masuk ke dalam kerajaannya dia, ke dalam kastilnya gitu. Terus di kastilnya dia ketemu sama mama papanya kayak, mam papa aku gini gitu kan. Tapi mama papa itu nggak bisa denger dia, jadi kayak cuman dilewatin doang, ngerti gak sih? Kayak si princess ini kayak ngobrol kan, anggap ini princess ini mamanya kan, dia kayak ngobrol gini tapi mamanya tuh kayak cuman bengong terus langsung ngelewatin gitu. Kayak siapa yang nggak takut kan. Terus princessnya kayak mulai ngerasa kayak kok aneh gitu kan, kok aneh, rasanya diajak ngomong kok nggak ini. Terus akhirnya karena dia mungkin mikir mamanya lagi emang sengaja ngeprank gitu karena ulang tahunnya kan, terus akhirnya dia carilah papanya ini, karena papanya tuh orang seserius itu kan, apalagi dia raja, jadi nggak mungkin dia ngecuekin anaknya kayak buat prank-prank gitu, nggak mungkin papanya kayak gitu kan. Terus akhirnya dia ketemu sama papanya nih, tapi pas ketemu sama papanya pun sama, bahkan lebih parahnya pas dia mau nyamperin tuh kayak papanya langsung kayak nyenggol gitu loh, kayak nggak berasa kalau misalnya si Princess Kate itu ada di sebelah dia. Padahal nih princess ini kayak berasa gitu kan, kayak kok aneh sih orang-orang, papanya lagi yang kayak gini, kayak gak mungkin banget. Terus akhirnya princess ini ke kamarnya kan, pas di jalan ke kamarnya, terus dia kayak kamarnya dia ngambil satu barang yang biasanya tuh selalu dia pakai buat manggil orang. Kayak kalian tahu gak sih lonceng-lonceng yang di film princess itu, terus kayak buat manggil kayak pelayannya gitu ya, pokoknya dia ambil itu kan, terus dia bunyi loncengnya kan. Tapi kali ini tuh loncengnya tuh kayak gak bersuara gitu, jadi kayak dia nggak bisa dengar apa-apa. Bahkan yang biasanya di luar kerajaannya tuh ada berisik gara-gara motongin rumput, itu setiap malam tuh banyak yang motongin rumput dia gitu kan di kerajaan ceritanya. Tapi tuh kayak nggak kedengeran sama sekali, kayak dia bener-bener nggak bisa dengar suara apa-apa kecuali suara hewan-hewannya ini, suara peliharaannya ini. Terus akhirnya doginya ini ngomong lagi dong, kayak aduh gimana ini, aku nggak bisa bantu kamu sebanyak itu kan, karena apa sih namanya, karena ini akan melanggar sesuatu, akan bisa menyebabkan sesuatu yang buruk gitu kan katanya. Terus akhirnya si princess ini mulai takut dong, apa sih kok jadi kayak gini. Terus akhirnya dia balik lagi ke taman yang secret garden-nya itu, dia balik lagi ke situ kan. Terus akhirnya dia ketemu sama satu kelinci yang ini nih, nggak tahu, aku random dong sebenarnya. Satu kelinci yang lagi main sama kayak ya gak tau sparkle gitu kan, pokoknya glitter nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya dia ketemu sama kelinci itu, terus dia nanya kayak kamu bisa ngomong gak gitu kan. Terus kata dia, bisa kok, bisa, kenapa gitu. Terus dia kayak nanya, kamu tahu nggak sesuatu tentang tentang apa yang maksudnya yang terjadi sekarang gitu kan. Terus kata dia, kayaknya kamu harus ketemu sama fairy yang ada di sini, kayak ada seorang peri gitu kan di sini. Tapi dia sulit banget dicarinya karena emang sekecil itu kan, jadi kamu bakal sulit. Tapi kalau kamu ngikutin jejak glitternya ini, jejak sparkle-nya ini, mungkin kamu bisa ketemu, karena biasanya yang bisa ninggalin jejak kayak gini cuman si fairy-nya ini doang gitu. Terus akhirnya, oh ya udah makasih ya. Terus akhirnya dia ikutin jejaknya ini. Terus pas dia ikutin jejaknya ini, berhenti dong, kayak wah kok hilang. Padahal itu lagi di tengah-tengah kayak kayak danau gitu kan, di tengah-tengah danau. Terus kayak kok berhenti di sini, apa fairy-nya berenang gitu kan. Terus akhirnya tanpa pikir panjang, karena dia harus buru-buru karena kan udah malam, dia udah harus balik ke kerajaannya kan jam 6 kan tadi buat ngabulin birthday wish-nya dia gitu kan. Terus akhirnya dia kayak berenang lah ke danaunya ini, dia nyelam sampai dalam. Terus akhirnya ketemu kayak satu rumah kecil, itu tuh di rumahnya itu tuh kayak seterang itu, kayak mantulin cahaya banget, makanya dia sampai berenang ke sana gitu.
Terus akhirnya setelah dia masuk ke sana, dia ketemu lah nih akhirnya sama si Fairy itu. Udah ketemu, terus dia kayak nanya, nggak bisa nanya sih ya di danau. Terus akhirnya dia ketemu sama Fairy itu kan, terus dia kayak ngode kayak naik gitu kan. Terus akhirnya dia naik nih, terus si Fairy kayak bingung kayak, kamu siapa gitu. Kayak Fairy-nya juga bingung kayak, ini siapa, aku manusia tiba-tiba ke danau gitu kan. Kayak nggak ada yang tahu si Fairy ini kecuali hewan-hewan yang itu kan tadi sebelumnya. Makanya dia akhirnya ikutin apa yang kata princess ini. Terus akhirnya dia tanya kayak, kenapa, kok kamu tahu aku ada di sini gitu kan. Terus dia kayak bilang, aku sebenarnya gini-gini. Pokoknya dia jelasin kronologi. Dia jelasin kayak awalnya tuh kenapa dia bisa sampai di sini gitu kan. Terus dia kayak, oh gini. Terus ternyata si Fairy-nya ini tahu kan, ternyata tuh si Fairy-nya juga sebelumnya kayak kayak nggak bisa bilang penunggu sih, kayak inian kayak sebuah makhluk yang emang udah tinggal lama gitu di daerah kerajaannya ini. Terus dia kayak ngejelasin kan, sebenarnya kamu tuh di sini emang bukan gak sengaja, tapi emang ditakdirkan kesini gitu kata dia. Terus kayak princess bingung, kenapa gitu kan, kamu lihat jam sekarang. Terus kayak di kastilnya ini tuh kayak di bagian paling atas tuh ada kayak jamnya gitu kan, jam gede banget, jadi kita bisa ngeliat itu. Terus dia ngeliat kayak, iya aku lihat udah jam 11 gitu kan, udah jam 11 malam gitu, jam 11 malam lewat, emangnya kenapa gitu kan. Terus kata si Fairy-nya ini, nah itu tuh part dari bagian sebelum kamu ulang tahun kan gitu. Bukan bridging, apa sih, pokoknya dia itu sebelum ini kan masih belum ulang tahun kamu, tapi bukan bridging, tunggu aku jadi lupa alur ceritanya. Ya pokoknya ini bagian dari ulang tahun kamu kan, sebelum kamu masuki ulang tahun kamu yang ke 18 ini. Nah jadi pokoknya sebelum pukul jam 6 pagi emang seperti biasanya kamu sudah harus memberikan birthday wish kamu ke mama kamu kan. Nah itu dia, sebelum jam 6 pagi itu kamu udah harus keluar dari dunia ini sambil membawa barang yang tadinya kamu kehilangan. Karena memang dari sebelum-sebelumnya, dari ini kan dia keturunan gitu kan, dari kayak mama kamu, oma kamu sebelum-sebelumnya tuh juga mereka ngalamin hal yang sama sebelum ulang tahunnya yang ke-18. Karena di ulang tahunnya yang ke-18 ini, kalau misal kamu berhasil melewati semuanya, kamu dianggap kalau kamu memang sudah dewasa. Keren banget guys sih, smart. Terus intinya si princess ini kayak, harus banget ya gini kan. Apalagi kan si princessnya nih kayak yang nggak tahu apa-apa soal beginian, kayak mama aja nggak kasih tahu kan, mamanya nggak kasih tahu apa-apa, jadi kayak dia bingung banget. Terus akhirnya dia nanya juga, kok mama papa aku kayak nggak ngerespon juga, apa ini bagian dari ininya. Terus kata princessnya tuh kayak, enggak kok, ini bukan bagian dari ini, tapi emang kamu tuh ada di dunia lain gitu katanya, benar ada di dunia lain. Jadi yang bisa dengar kamu, yang bisa ngebantu kamu di sini cuman kita doang gitu. Ternyata asal dari peliharaannya ini tuh bukan peliharaan yang normal juga, ngerti gak sih? Kayak unicorn terbang tuh kayak udah nggak mungkin banget kan. Ternyata semuanya tuh berasal dari dunia ini gitu. Karena berasal dari dunia ini akhirnya dia nyari lagi lah barang yang ini, tapi si Fairy-nya ini lagi-lagi nggak bisa nolong, bener-bener kayak nggak ada yang bisa nolong, jadi kayak dia harus berusaha sendiri kan. Terus akhirnya dia nyari terus-terusan dicari sampai akhirnya tuh udah kayak matahari tuh udah mulai kayak kelihatan gitu. Abis itu bulan tuh kayak udah mulai ngilang. Terus kayak udah sisa berapa jam lagi gitu kan. Terus pas dia ngeliat ke arah jamnya, ternyata emang udah sisa, sebentar guys, gimana ya? Aman kah? Halo. Bisa nggak? Udah bisa belum? Udah bisa kah? Bisa. Aku nggak bisa ngeliat muka aku sih, nggak tahu.
Halo, sudah bisa belum? Udah bisa belum? Bisa. Oke. Tadi apa topiknya? Aku lupa lagi tadi sama mana ceritanya. Ya pokoknya intinya udah mau pagi gitu kan ceritanya, udah jam 3 gitu. Terus kayak dia udah mulai, burung-burungnya udah mulai berkicauan gitu-gitu. Terus dia kayak aduh tinggal bentar lagi nih, gimana cara keluarnya gitu kan. Terus akhirnya dia ini nih, dia nyamperin dia kayak baru nyadar kalau misalnya si udah aman. Kalau misalnya si unicorn ini tuh kayak cuman ada pas awal-awal doang. Dia kayak lah ini kemana gitu unicornnya kan. Terus akhirnya dia nyari lagi kan. Terus dia balik ke taman yang sebelumnya nih, ke taman yang awal, ke Secret Garden-nya gitu. Terus dia nyamperin ke situ. Terus dia ketemu unicornnya. Tapi unicorn tuh lagi ngomong, kayak dia bingung kayak kok unicornnya ngomong gitu kan. Dia ngeliatnya dari jauh. Terus dia kok unicornnya bisa ngomong gitu. Dia bingung kan. Terus akhirnya ternyata unicornnya ngomong sama ini si kelinci yang awal-awal ketemu itu. Terus dia kayak lah kok bisa ngomong gitu. Terus akhirnya dia mulai nyamperin kan, dia mulai ngedengerin. Terus dia kayak kata unicornnya gini, kamu taruh di mana emang yang aksesoris hatinya itu, aksesoris love-nya itu. Terus kayak si unicornnya si kelinci ini bilang kayak ada kok, sebenarnya udah aku lempar lagi ke dunia yang asli gitu kata dia. Terus si siapa namanya, si princess ini kayak bingung kayak hah kok udah dilempar lagi ke dunia yang asli gitu kan, kok si unicorn juga bisa ngomong. Terus akhirnya dia nyamperin nih, si princessnya kayak nyamperin kayak maksudnya gimana sih ini aksesorisnya yang bisa bawa aku ke dunia nyata gitu, ke dunia yang normal lagi kan gitu kata dia kan. Terus kayak terus si unicorn ini kayak kaget kayak gitu kan, kayak ternyata kok dia ngedengerin gini gitu. Terus dia kayak bilang enggak kok nggak bisa gini sebenarnya yang bisa bawa kamu ke dunia nyata tuh cuman bla 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 gini. Udah belum? Butuh kesabaran penuh ya. Udah kan? Oke. Udah, aku sedang serius guys, sekarang nggak bisa di scroll. Gimana sih? Jadi aku mau keluarin dari aplikasinya dulu biar aku bisa masuk lagi, ternyata nggak bisa kayak aku bingung juga. Terus tadi aku sampai mana? Ya udah lupa ceritanya. Iya, terus dia kayak bingung gitu kan. Terus ternyata sebenarnya dia bisa keluar dari kapan aja, tapi ternyata si unicornnya ini sebenarnya kan yang bisa bikin keluar emang si love-nya ini kan, tapi karena dia nggak tahu di mana jadi harus nyari kan. Tapi karena dia tahu ternyata dilempar dari dibalikin lagi dari awal, makanya dia nggak bisa nemuin karena seharusnya nih si love-nya ini nih bisa langsung ketemu kalau misalnya bisa langsung kepake lah ya jimatnya ini kalau misalnya dia udah ngeliat gitu kan. Tapi ternyata dia udah lihat dari awal dia masuk, dia udah ngeliat, dia udah megang, tapi ternyata dia megang pas dia lagi masih keadaan kayak pingsan gitu kan, masih jak sadarkan diri gitu. Terus ternyata udah dilempar sama si kelincinya ini. Terus ternyata emang niat mereka tuh buat ngejebak si princessnya ini karena karena sebelumnya yang gardennya ini nih emang pas di dunia nyatanya ini kayak tempat
tempat hidupnya si ini, kelinci-kelinci ini, tempat hidupnya peliharaan-peliharaannya gitu kan. Tapi ternyata malah dibikin sama ratu sama rajanya tuh jadi kayak tempat buat si prinsesnya ini malah jadiin kado gitu kan. Padahal tuh nggak boleh sebenarnya. Terus kayak mau apa sih gitu, iya gitu. Terus karena pengen kayak balas dendam gitu ke si keluarga kerajaannya ini, akhirnya dia ituin si prinsesnya, karena prinsesnya masih kicik jadi masih bisa dibohongin gitu. Terus akhirnya kayak dia langsung kayak ngerasa ini banget kan, kayak shock banget gitu, kayak kok gini sih, padahal si unicorn ini udah jadi kado ulang tahun dia kan dari 5 tahun. Ternyata itu juga penculikan guys. Kayak sebenarnya yang tahu tentang Garden ini tuh dari keluarga-keluarga sebelumnya, karena kan dari awal udah diceritain kan kalau misalnya si mama sama oma yang dulu nenek-neneknya itu kan juga ngalamin hal yang sama, tapi ya mereka berhasil gitu kan. Tapi ternyata si princess ini bukan nggak berhasil, maksudnya belum berhasil, tapi ternyata si unicorn ini dibawa sama mamanya sama si ratunya gitu, kayak mau dijadiin kado gitu. Makanya kan aneh ya, mana ada sih hewan di dunia nyata tuh kayak unicorn terus bisa terbang kan, gak mungkin kan. Terus ya udah, makanya itu ternyata itu dari dunia lain, terus akhirnya diambil. Terus kayak si unicorn ini ternyata juga ngerasa ini apa, sedih lah, maksudnya pengen balas dendam, kayak dia pas masih kecil juga itu, terus dia diambil dari mamanya. Terus akhirnya begitulah mereka ceritanya. Terus pas dia mau balik, ternyata lubang yang sebelumnya itu tuh udah kayak udah tertutup, jadi dia nggak ada jalan balik lagi kan. Terus dia bingung dong, terus dia akhirnya dia terusan lari gitu kan, dia nggak tahu mau kemana lagi. Tapi si unicorn sama kelinci ini ngejar terus, akhirnya dia ngumpet gitu kan di satu tempat biar nggak ditangkap gitu kan sama si kelinci sama unicorn ini. Terus dia masih aja nggak bisa kemana-mana karena gimana, udah dijagain gitu kan sama mereka. Dia mau coba ke ratu sama ke raja lagi juga nggak bisa karena mereka nggak bisa denger gitu kan. Terus akhirnya udah sisa 1 jam lagi gitu kan, dia makin panik nih, kalau dia nggak bisa keluar gimana gitu. Terus akhirnya karena dia nggak bisa keluar juga, dia balik lagi diem-diem ke danau yang tadi. Terus dia ketemu sama si perinya itu, si fairy-nya itu kan. Terus akhirnya kayak tanya, ini gimana cara keluar gini kan. Dia udah nggak tahu lagi mau percaya siapa juga. Kalau nggak percaya sama si fairy-nya, lebih nggak tahu apa-apa lagi, lebih ngestak kan, jadi mau nggak mau gitu. Terus akhirnya dia nanya-nanya gini. Terus si fairy-nya tuh nggak tahu kalau ini tuh bagian dari rencana si unicorn sama si itunya. Terus akhirnya maaf kaget dikit, maaf ya, kalian terbang dikit deh kayaknya deh. Maaf ya. Nggak tahu terbang, itu tuh dari magic si fairy-nya gitu. Ya udah lanjut. Terus si siapa namanya kaget, aku lebih kaget tau gak sih. Oh sakit, maaf ya, sini maaf ya. Terus lanjut, tadi sampai mana kita? Terus akhirnya si fairy-nya ini kan nggak tahu kan, akhirnya dia mau bantu nolongin karena emang dia sebelumnya udah yang paling lama di situ kan si fairy-nya. Emang yang sebelumnya ngebantu keluarganya, mamanya, neneknya kan si fairy ini kan gitu. Terus akhirnya si fairy-nya mau ngebantu. Akhirnya dalam waktu kurang dari 1 jam ini mereka cari cara kan buat keluarin si prinsesnya ini. Terus masih aja tuh satu jalan keluar tuh di lubang yang sebelumnya kan, tapi ketutup, gak bisa gitu kan. Terus akhirnya dia coba bikin lubang sendiri, tapi emang gak bisa gitu. Terus akhirnya dia balik lagi nih, mau nggak mau ke lubang yang sebelumnya, tapi dia diam-diam biar gak ketahuan si kelinci dan unicornnya itu kan. Terus akhirnya si prinsesnya nyadar, kok kayak fairy dustnya itu yang apa, debu-debu perinya ini kok ini sih apa, kayak tanahnya jadi kayak geser gitu loh setiap si fairy-nya ini ngasih debunya ini. Terus kok kayak geser gitu ya. Terus dia baru nyadar kayak, oh ternyata ini nih kayaknya yang lubang yang sebelumnya gitu kan. Terus akhirnya bener-bener si fairy itu kan cuma ngelingkar di situ doang kan. Kayak dia berusaha siapa tau berani kebuka gitu kan. Ternyata emang kebuka kecil-kecil tapi nggak bisa gitu kan. Masih aja nggak bisa. Terus dia bingung kayak, ini gimana caranya ya. Si fairy ini kan juga cuma bisa ngeluarin kayak
kayak pixie dustnya itu kan cuman pas lagi dia terbang doang, dia bingung dong, dia udah muter berkali-kali tapi nggak bisa. Terus akhirnya ada suara nih dari gerbang, dari gate si Secret Garden-nya ini. Terus akhirnya ternyata suara itu berasal dari si unicorn ini sama si kelincinya kan. Terus dia kayak udah ketemu, tuh mereka si princess itu, ayo tangkap aja biar dia nggak bisa keluar. Ternyata dia udah tahu gitu loh bang ada di mana. Terus pas dia mau nangkep ini, dia makin panik dong, dia harus kemana. Terus si Fairy-nya juga makin panik karena nggak bisa dibuka kan si lubang ini. Terus akhirnya si si Fairy-nya ini bilang kayak, udah kamu tunggu sini dulu ya, gitu kan. Kamu tunggu sini dulu. Si Fairy-nya tuh ternyata kasih nggak tahu kayak magic gitu, I think ya gitu-gitulah buat nahan si gerbangnya ini. Terus akhirnya berhasil kan. Terus tapi nggak lama si unicornnya ini kan juga ukurannya lebih besar jauh dibanding si Fairy kan. Terus ternyata dia punya kekuatan juga, punya kayak superpowers, I guess, I don't know, gitu-gitu kan. Terus akhirnya berhasil lah kebuka nih pintunya. Terus si Fairy-nya makin bingung kan, kayak aduh ini gimana, kalau princess nggak balik juga kerajaannya gimana mau lanjut gitu kan, karena dia anak satu-satunya. Terus kayak dia makin bingung juga. Akhirnya si Fairy-nya ini, di Fairy tinggal satu doang kan. Terus si Fairy-nya ini kayak bilang, coba princess kamu ke deket aku gitu kan, ke deket aku. Pokoknya nanti kalau misalnya pixie dust-nya ini makin banyak, kamu apa sih ini, kayak taruh aja tangan kamu kayak gini biar dia jatuh gitu kan ke tangan kamu. Terus nanti kamu kayak ituin dah ke si tanahnya ini. Terus dia kayak bingung lah gimana caranya dia mau ngedeketin, padahal si Fairy-nya ini mau ngelawan si unicorn sama kelinci kan. Kalau dia deketin ntar bisa ketangkep ya kan. Terus akhirnya si Fairy-nya ini benar-benar nyerang gitu kan, benar nyerang tapi dari jauh gitu. Terus ternyata emang selama dia nyerang, pixie dust-nya itu makin keluar banyak karena dari tongkatnya gitu kan, makin keluar banyak. Terus akhirnya dia tadain gini kan, terus gak berhasil kayak nyerangnya juga nggak ngefek kan, ternyata dia malah kena lebih banyak gitu. Terus kayak pixie dust-nya makin berkurang. Terus karena pixie dust-nya berkurang tapi ini masih kayak setengah kebuka, dia bener-bener belum bisa masuk nih si princess ini. Terus akhirnya dia ternyata si Fairy-nya ini juga punya apa sih namanya, aksesoris yang love-nya itu kan, tapi versi kecilnya di dress-nya dia, di dress si Fairy-nya ini kan. Terus si Fairy-nya akhirnya makailah si aksesorisnya ini. Ternyata tuh sambil nyerang dia sambil cerita, sambil backstory kayak pahlawan-pahlawan gitu kan, ngerti gak sih? Ya gitu kan. Terus sambil cerita, sebenarnya yang aksesoris ini kan dijahitin sama nenek kamu kan. Itu emang udah turunan gitu, dipakai sama setiap ini kamu leluhur kamu, gitu kan. Terus kayak udah dipakai dari lama gitu. Terus emang mereka setiap kesini harus nyari si love-nya ini, dan cuman si Fairy-nya ini yang bisa bukan nemuin, pokoknya yang punya nih cuma si Fairy sama pokoknya keturunan dari kerajaannya ini gitu kan. Terus akhirnya dia pakailah si ini aksesorisnya ini. Sebenarnya dia nggak boleh pakai kan, karena kalau dia pakai tuh sama dia nolongin si princess, karena emang dari situ tuh di sebelumnya tuh si Fairy ini emang dilarang untuk menolong mereka, dia cuman kayak ngelindungin kerajaannya doang kan. Tapi akhirnya mau nggak mau ditolongin, karena kalau misalnya si princess ini nggak keluar ya udah kelar gitu, maksudnya si princessnya di situ aja gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Terus udah mau jam 6 kan. Terus akhirnya dia pakai lah jembatan ini. Terus dalam sekejap tuh kayak semuanya jadi putih, bener-bener semuanya jadi putih. Terus cuma ada si princessnya ini. Terus ternyata selain si princessnya ini, terus juga kayak ada si pixie dust-nya ini kan. Terus pixie dust-nya kayak yang mau dipakai gitu. Terus ternyata pixie dust-nya tuh benar-benar kayak banyak. Tangan dia posisinya masih kayak gini kan, karena kan disuruh mintain terus kan. Terus kayak bener-bener sebanyak itu, kayak banyak banget gitu kan di tangannya dia. Terus dia kayak ada kayak sebuah cahaya gitu kan. Cahaya itu ngomong kayak ini enggak set ending. Pokoknya intinya tuh cahaya ini kayak bilang kayak pakai pixie dust ini buat kamu keluar kan. Kalau misal kamu udah balik ke itu normal kamu, langsung buru-buru minta satu permintaan, apapun itu permintaannya langsung kamu sebutin sebelum jam 6, pokoknya gitu kan kata dia kan, kata si cahaya ini. Terus akhirnya posisinya tuh masih sama, kayak berputih semua tapi di bawahnya tuh masih tanah yang sama kan. Akhirnya dia langsung kayak nuangin gitu kan. Terus akhirnya dia berhasil keluar. Terus pas keluar itu tuh bener-bener pokoknya pas di di layar yang putihnya itu kayak baru dia cuma sendiri kan soalnya. Terus akhirnya dia berhasil keluar. Pas dia keluar
dia langsung buru-buru ke mamanya gitu karena udah mau jam 6 gitu kan. Dia nggak tahu mau minta apa kan, dia bener kayak ada aduh minta apa, dia sambil lari-lari gitu kan. Terus dia ngeliat si unicorn sama yang kelinci tadi kan, ternyata dia masih ngejar gitu di belakang, ternyata mereka juga ikut keluar gitu kan. Dia bingung dong, terus akhirnya dia lari langsung buru-buru karena takut ketangkep gitu kan. Terus akhirnya dia lari ke mamanya, terus dia bilang kayak dia pengen apa semua makhluk yang ada di dunia yang sebelumnya tuh menghilang. Terus dia kayak mamanya bingung dong kayak makhluk apaan gitu kan, kayak itu kayak unicorn sama kelinci ini. Terus mamanya kayak bilang oh unicorn ini gitu kan, ribet tuh unicorn, emang ribet banget kan. Terus tadi apa sih sampai mana, terus unicornnya itu kayak dia oh unicorn ini emang kenapa kamu mau ngilangin dia gitu kan, karena sebelumnya tuh apa sih yang sebelumnya kan aku udah bilang kalau misalnya si fairy-nya ini emang udah lama banget kan dari leluhur yang sebelumnya. Kalau misalnya yang binatang-binatang ini tuh baru ada kayak gak lama gitu loh setelah si putrinya ini lahir nanti gitu kan. Bentar aku takut jatuh lagi. Oke, jadi intinya dia mamanya bingung dong kenapa gitu kan. Terus si unicornnya udah balik kan, tiba-tiba udah di belakangnya dia makin takut dong karena ya gimana sih, siapa yang nggak takut coba udah dikejar-kejar gitu. Terus unicornnya kayak bener-bener kayak ngeliatin gitu doang, kayak ya aku takut sih. Terus intinya terus tiba-tiba si princess ini bilang apa sih namanya, aku pengen ke apa sih namanya, kabur apa, pokoknya intinya dia bilang kayak aku pengen hadiah ulang tahun aku tuh aku pengen punya fairy gitu, dia bilang kan. Terus kata mamanya aku pengen punya fairy gitu kan, kata mamanya oke nanti ya jam 12 gitu kan. Akhirnya si anaknya ini tuh nggak berani kemana-mana kan selain ngikutin mamanya doang. Si unicorn emang gitu kan, takut. Terus sampai jam 12 siang teng gitu, jam 12 siang teng bunyi jam yang gede gitu. Terus akhirnya mamanya beneran ngasih kayak satu cage gitu kecil kayak cuman segini, terus kayak dilapisin sama inian apa kayak kain gitu buat nutupin cage-nya gitu kan. Terus ini kado buat kamu yang kamu mau gitu kan. Terus pas dibuka ternyata dalamnya bukan fairy. Wow, dalamnya apa? Terus ternyata dalamnya bukan fairy gitu kan. Ini main Star sama Doraemon ya, bukan. Pokoknya intinya tuh ternyata bukan fairy kan. Terus pas dia buka ternyata isinya cuman ini apa debu-debu yang tadi doang kan. Nggak ada yang kayak jangan debu deh. Pokoknya isinya tuh ternyata tuh kayak emang bukan fairy kan, bentukannya kok beda gitu. Padahal ada sayapnya, bentukannya mirip-mirip, cuman kayak kok beda sama yang tadi gitu kan. Ternyata si fairy yang tadi itu pas dia pakai jimatnya ini separuh dari apa sih nyawanya si fairy ini tuh udah nggak ada gitu kan. Emang cuma sisa badan sama pixie dust sisa-sisaannya doang. Terus dari itu tuh ya kan nggak fairy nggak mati ya, apa sih pokoknya tuh kayak cuman dia tuh kayak bukan fairy yang sebelumnya gitu loh. Nih kan sebelumnya kan kayak gini kan, nih ada tongkatnya gitu kan, tapi itu tuh kayak hampir gitu, tapi ini kayak bukan gitu kan. Terus kayak ini apa gitu. Terus mamanya bilang fairy ini yang kau mau kan gitu kan. Terus kayak anaknya bilang kayak bukan yang ini gitu. Dia bilang kayak soalnya di situ rambutnya udah beda gitu kan, kayak rambutnya beda, warna dressnya beda, kayak tongkatnya juga beda gitu. Terus dia bilang kayak bukan yang itu. Terus si unicornnya ini masih di belakangnya si princess ini kan, dia makin kayak dia ngeliatin ke unicorn. Terus unicornnya beneran kayak diem doang ngeliatin doang kan. Terus kayak dia makin bingung kayak ini kok bukan yang tadi yang aku mau sih. Terus mamanya bilang kayak emang fairy yang mana yang kamu mau gitu kan. Terus kayak si princessnya ngedeskripsiin gitu yang ini gitu kan. Tadi aku ketemu fairy, dia pakai ini. Terus si fairy bilang kalau misalnya apa sih si mamanya ini juga pernah gitu ke lubang yang sebelumnya. Terus kayak apa sih namanya, pas dia cerita kayak gitu mamanya shock gitu kan, kayak kamu masuk ke lubang itu gitu kan. Terus apa sih namanya, dia kayak bilang kamu masuk ke lubang itu. Terus katanya iya emang kenapa gitu kan. Terus kata mamanya itu apa sih namanya, itu tuh lubang dimana aku takut ya ceritainnya gimana dong. Sebenarnya itu tuh lubang pas itu lubangnya tuh sebelumnya tempat dimana ini kamu hilang.
dia tuh sebenarnya punya kakak gitu kan, tempat dimana kakaknya hilang gitu kan, kakaknya hilang. Terus dia kayak bingung dong, kayak aku punya kakak gitu kan, dia nggak diceritain tuh. Terus si bener-bener kayak semuanya kan tiba-tiba kayak dia dibawa ke satu ruangan gitu kan, bener-bener kayak cuma dia sama mamanya gitu kan, dia sama mamanya. Terus kayak dia ceritain, kamu punya kakak, tapi kakak kamu tuh hilang pas lagi di situ, di lubang yang itu kan. Terus mamanya tuh nggak berani, kayak mamanya tuh pura-pura nggak tahu aja karena di situ lagi rame kan. Terus nggak boleh ada yang tahu, cuman emang yang keturunan terus yang perempuan doang yang tahu kan. Terus kayak kakak kamu tuh hilang di situ. Terus dia kayak bilang, hilang sama siapa gitu, kok bisa hilang, apa dia pas ulang tahun juga gini. Enggak tuh, hilangnya tuh pasti masih kecil. Terus dia makin bingung kayak, hilang kenapa gitu kan. Terus ternyata pas mamanya kesana, itu pas mamanya tuh umur 18 tahun juga kan. Itu ternyata dia udah punya anak pas di situ. Terus punya kakaknya inilah. Terus dia ternyata sama-sama gak bisa keluar. Terus akhirnya dia mengorbankan anaknya ini. Terus akhirnya ternyata si anaknya ini nih yang jadi si Fairy ini. Plot twist, anaknya itu yang anak yang masih kecil yang ditinggalin itu yang jadi Fairy. Nah, jadi sebenarnya bukan tumbal. Jadi pokoknya si anaknya ini jadi Fairy karena ngegantiin sebelumnya tuh ada Fairy juga kan, tapi kondisinya sama yang kayak di cage-nya ini, kondisinya sama. Terus karena harus ada yang melindungi kerajaan ini, Fairy-nya harus dalam kondisi baik dong, nggak mungkin dalam kondisi yang lemah itu. Terus akhirnya dia taruh anaknya di situ, ngebiarin anaknya di situ. Terus akhirnya ternyata jadilah si peri ini. Terus ternyata sekarang kan kondisi si Fairy-nya ini sama lemahnya sama yang sebelumnya kan. Terus akhirnya si ibunya diem-diem manggil si unicorn ini buat ngebawa si Princess Kate ini buat balik lagi ke lubang itu, terus ngebalikin juga si Fairy-nya. Akhirnya jadi ditumbalin juga gitu. Jadi akhirnya si Fairy bisa kembali lagi ke itu sebelumnya begitu. Jadi intinya si Princess Kate ini ya udah nggak itu lagi, udah berubah jadi Fairy. Jadi kayak seluruh energi yang dipunyanya itu masuk ke Fairy-nya gitu. Selesai, gak sad ending kan? Ya pokoknya intinya gitulah. Saya udah, ini bukan birthday wish sih sebenarnya, jadi kayak gak usah ulang tahun deh kayaknya deh. Aku sih takut ya sama mamanya jujur. Saya udah nggak set ending kok. Princess jadi Fairy sebenernya nggak apa-apa sih menurut aku. Cuman ya itu nggak ada yang lanjutin kerajaannya lagi ya. HBD terakhir. Iya itu ulang tahun terakhir dia pas umur 17. Nggak 18 deng. Set gak? Tunggal kerajaan jadinya bisa jadi sih, bisa jadi. Ya gitu deh. Sudah, aku nggak mau ngedongeng lagi deh. Harusnya nggak gitu tahu ceritanya. Maaf banget deh ini. Seriusan tau nggak sih? Aku kan belum baca ini full kan. Aku baru baca yang kayak awal-awalnya doang. Baca full gitu kan. So kayak baru baca awalnya doang. Aku baru baru baca yang birthday wish-nya itu kan. Terus ternyata di cerita ketiga, ini 3 cerita, birthday wish, terus yang princessnya bisa kayak nge-swipe gitu, jadi nggak tahu jadi apaan. Satu lagi tuh The Secret Garden. Sumpah aku belum baca loh, padahal kayak emang udah itu gitu. Emang aku tuh sejago itu, tau gak sih kalian? Terus bener aja kan, dia kayak ada Secret Garden-nya, kayak emang udah sekeren itu. Terus di cerita yang keduanya nih, cerita tentang apa sih? Bentar. Cerita yang kedua nih ada terus tuh beneran ada Fairy-nya. Emang tadi Fairy udah ada sih, cuma Fairy baik di sini guys. Yang baik juga sih. Tuh kan beneran Secret Garden emang sekeren itu, bye. Aku kayak udah jago banget ya, apa aku ini deh. Kamu ditelepon sama iya, kok kalian tahu sih aku ditelepon sama Erin sama Kalana. Ini kan gue Erin, iya. Biarin aja nggak apa-apa. Jangan dibalas, kenapa?
Jangan diangkat, emang nggak? Tadi mereka mati. Biar aja mereka mau nge-live bareng guys. Nggak apa. Nanti aja kapan-kapan sama aku live-nya. Takutnya kalau misal berduaan gitu kayak ribet gitu loh. Kayak nggak masuk gitu. Jadi nggak apa. Nanti aja live sama aku, mereka gampang. Mana happy endingnya? Nggak ada dong. Delay ini apa delay? Itu baru baca awalan kok bisa. Gak tahu, aku juga ngarang tahu. Kamu sama kita aja. Iya emang aku mah sama kalian aja. Kita quality time gak sih? Keren gak? Keren kan? Ngajakinnya di mana sih? Di X yang ngomongnya ya? Oh ceritanya ngarang. Emang tadi aku ngarang ceritanya? Aku nggak baca. Mendongeng handal, yes. Tapi yang kamu cerita enggak. Oh di SR, udah biar aja. Iya aku ditelepon sama Kak Lana, udah nggak apa-apa. Nanti aja SR bareng sama dia. Sumpah ini jatuh. Maafin aku ya. Maaf. Oke, kita mau lagu apa guys? Ujung kali ya, maaf. Dia yang request katanya. Temenin aku begadang aja. Ini aku temenin. Benjol nih. Orang nggak sampai jatuh. Tadi aku udah ituin duluan. Bentar ya. Nih. Jangan begadang ya, enggak kok. Mau ini enggak? Aku mau nulis ini deh. Sambil kayak itu aku mau nulis sesuatu. Kita nulis ini, aku pengen banget nulis hal yang kita syukurin dari pagi ini. Aku mau tulis apa aja yang aku syukurin dari pagi ini. I'll say it's stupid and you'll catch me crying. We're not making out on the boat in the rain or in a house. Ini bisa kita syukuri. Tadi aku mau ngomong apa? Gak jadi, bentar, aku harus dulu. Sebentar ya. So shut all the windows, lock all the doors. Not looking for no one, don't need nothing more. You'll bite my lip and I'll want you more until we end up in a heap on the floor. You could be dancing on tabletops, wearing high heels, drinking until the world spins like a wheel. But tonight your apartment has so much appeal. Terus apa lagi ya? Kasih lampu diskonnya. Geter ya nih. Tentang
kan guys. Ya gue iya aku santai aku tulis santai. Tapi nggak bisa nulis lama-lama gini kalau kayak lagi di pelajaran bahasa Indonesia guys, harus cepet-cepet, nggak cukup waktunya, kebiasaan. Udah apa lagi ya? Oke, aku sudah mendapatkan hal-hal yang aku syukuri hari ini. Oke, jadi pertama, ini aku rekap dari pagi banget ya sampai sekarang gitu. Terus yang pertama tuh aku bersyukur banget bisa bangun pagi tadi pagi tuh tanpa rasa lelah sama sekali. Jadi kayak aku tuh bangun kayak gak tahu rasanya kayak ya udah gitu. Bener-bener kayak nggak lelah sama sekali, kayak nggak ada rasa capek. Jadi kayak bangunnya tuh kayak udah semangat aja gitu buat menjalani hari gitu. Terus yang kedua, aku bisa ini dari pagi tuh aku bisa makan makanan yang aku mau. Jadi kemarin tuh aku sempet minta mami aku buat minta tolong kayak masakin makanan yang ini kan. Aku yang nunjukin aku pengen makan ini deh hari ini gitu kan, buat aku bawa bekal. So akhirnya mami aku beneran bikinin, aku happy banget. Terus juga tadi aku sempet pengen makan sayur kan, terus aku beneran dibeliin salad gitu juga. Terus aku seneng banget. Terus aku juga tadi bisa minum jus. Terus jusnya aku mau banget gitu kan, kayak aku udah lama pengen banget minum jus yang asam gitu kan. Kayak aku selalu minum jus pasti manis gitu, aku kayak males gitu kan. Ini hal kecil tapi bisa kita syukuri tau. Terus tiba-tiba hari ini tuh aku dapet yang kayak bener-bener asam itu aku suka banget. Jadi kayak itu tuh satu hal yang bisa kita syukuri gitu. Terus sampai mana sih kita? Terus ketiga, aku bisa melewati hari tanpa rasa lelah. Bener, aku dari pagi sampai malam ini tuh kayak ya nggak capek rasanya, kayak bener-bener walaupun ada kegiatan pun kayak rasanya ya udah bener-bener kayak seru gitu. Jadi kayak nggak lelah sama sekali. Dan kenapa bisa nggak lelah? Alasan di nomor 4, karena aku hari ini bersyukur karena aku bisa tersenyum, bisa terhibur banget, karena sama kegiatan juga aku ketemu sama yang lain kan. Terus kayak yang nggak tau, terhibur aja gitu hari ini. Ada banyak yang bisa bikin aku ketawa, bikin aku senyum gitu. Terus nomor 5, aku bersyukur bisa menambah ilmu baru hari ini karena dari kegiatan aku juga hari ini kan. Terus aku menambah ilmu baru gitu. Karena bersyukur setiap harinya kita mendapatkan ilmu baru. Terus nomor 6, aku karena berkegiatan tadi kan pindah-pindah tempat kan. Jadi aku kayak bersyukur bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga gitu. Jadi happy deh, nggak ada yang ketinggalan, terus juga nggak macet kan. Jadi kayak ya udah seneng. Terus nomor 7, aku bisa diberikan kesempatan buat ngobrol sama kalian lagi malam ini, karena kemarin ada sempat bolong-bolong gitu kan. So kayak seneng aja gitu malam ini aku bisa ngobrol sama kalian. Walaupun aku lebih mendongeng sih sebenarnya, tapi kayak ya udah seru aja gitu, aku seneng. Terus nomor 8 tuh aku nomor 8 aku bisa istirahat. Istirahatnya tuh maksudnya nggak selalu tidur, nggak selalu makan ya, tapi kayak gini aja, kayak ngobrol sama kalian itu termasuk istirahat gitu menurut aku. Terus juga tadi maksudnya pas di mobil itu juga jadi waktu istirahat buat aku. Jadi kayak banyak gitu waktu istirahatnya kalau kita pikir-pikir lagi. Karena kalau kita nggak ngelakuin apa-apa tuh kayak aku ngerasa itu sebuah waktu istirahat gitu loh. Kayak sekarang walaupun aku lagi ngobrol itu juga kayak waktu istirahat buat aku. Jadi kayak aku seneng gitu loh gitu. Terus aku juga bisa mengakhiri hari dengan keadaan yang sehat tanpa ada rasa sakit apapun itulah, pokoknya sehat itu. Jadi kayak keadaan sehat tuh dalam keadaan fisik sama punya aku juga ya, kayak perasaan aku tuh kayak lagi sehat gitu, kayak lagi happy. Jadi kayak mengakhiri harinya tuh dengan baik gitu. Jadi aku seneng banget, puji Tuhan gitu. Jadi itu dari aku sih, itu yang hal-hal yang aku syukuri. Maksudnya aku tulis ini di buku catatan pelajaran aku, tau ini pelajaran apa ya, pas aku masih kelas 10 sih. Jadi kayak
nggak apa-apa sebenarnya. Udah nggak pakai lagi bukunya. Udah ya ben aja. Itu deh lah yang aku syukuri hari ini. Kalau kalian apa yang disyukuri hari ini? Juga bisa makan ayam. Oh ya, fun fact tadi yang aku pengenin buat makan itu ayam tau. Jadi aku senang juga. Sembuh dari sakit, yes, bagus. Bentar aku nggak bisa bacanya, bentar ya, ke scroll cepet banget. Akhirnya SR. Kangen banget sama SR. Sama aku juga kangen. Tapi ke SR kali ini tuh aku tidak akan di mode anak-anak guys. Aku sangat dewasa. Aku pengen lagi deh besok live, tapi gak tahu pagi atau jam berapa, masih belum tahu. Tapi aku pengen ngobrol lagi. Soalnya aku penuh capek, istirahat. Lagi dongengin kamu, yes, oke. Jangan pagi aku kebo. Oke. Jadi aku bakal lebih siang maybe. Belum tahu sih. Terus aku tuh pengennya besok tuh ngapain ya? Ini kan belum aku lakuin sih, tapi kayak aku bingung mau ngapain. Apapun kegiatan harus bersyukur, iya betul. Makan siang bareng, iya boleh aja. Tapi ntar aku lihat dulu ya. Aku kayak pengen masak deh besok. Tapi aku belum tahu mau masak apa. Masuk sekolah kapan sih? Nggak tahu, masih berapa minggu lagi tahu. Lalu di situ hujan juga nggak tahu. Aku belum keluar kamar. Gas live masak enggak sih? Kalau aku masak ntar kalian yang bacain komennya siapa? Enggak SR masak, maksudnya aku makan masakan aku gitu. Nanti aku pengen masak, aku udah turunin gitu sih di freezer itunya, bahannya buat besok ya, tapi aku masih bingung mau masak apa. Kita lihat ya aku masak apa besok. Nggak pagi, SR nggak pagi. Masa live-nya nggak pagi, aku nggak tahu kapan. Spill masakan Korea, ya pasti aku spill nanti, tenang saja, pasti keren. Ayo baca chatku, nanti aku salto. Hati-hati ya saltonya. Kamu hari ini happy gak? Aku udah ngomong nih kayaknya tadi berapa kali aku udah ngomong di hal yang aku syukuri hari ini. Cece jahat, kenapa dia jahat? Mana besok pagi ada telur rebusnya gak? Mungkin ada, aku belum tahu. Tapi aku mau masak tuh buat makan siang gitu loh, jadi bukan buat makan pagi. Tadi diajak collab, iya aku diajak collab tadi. Nanti ya. Tetap jadi happy virus ya. Aku nggak mau jadi virus tapi. Kamu sehat kan hari ini? Sehat kan? Tadi aku bilang aku bisa makin hari dengan keadaan sehat gitu. Jadi kayak ya senang. Tuh aku jadi famous di hati aku aja tuh. Maksudnya gimana tuh? Mau
makan rujak strawberry? Enggak deh kayaknya deh. Mana? Oh, ada di mana ya? Ada mainan yang itu. Abi apa? Semangatin aku dong. Besok kerja. Semangat yang besok beraktivitas lagi ya. Kacamata bolong ya? Enggak nih. Enggak. So lagi lari pagi ya? Enggak ah. Kok lari pagi? Kok lagi apanya? Kangen Berry dia, aku juga kangen tapi nggak mau nggak mau ketemu dia, aneh dia. Padahal 2255. Kenapa 2255? Kalana sama Erin hilang. Kok bisa hilang? Kalana sama Erin lagi ini kan, lagi collab kan? Mereka hilang. Yaudah aku cek dulu, kalau gitu aku bacain ini dulu ya, podium dulu ya. Ya nggak sih. Ya kan, oke baik, kita mari kita bacakan. Nomor 13 ada Kak Jatwa Cuma Ara Alia. Terima kasih Kak. Nomor 12 ada Kak Yeriko. Terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Luis Abraham. Terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Alka. Terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Rifki DF. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Ica Kuadrat Kangen Terus. Masa sih? Terima kasih ya Kak. Nomor 7 ada Kak Alma Raffi. Terima kasih banyak Kak. Terus nomor 6 ada Kak Dion. Terus nomor 5 ada Kak Ojan 3 kali Ayayi Only. Ya terima kasih ya. Tapi itu fotonya kayaknya bukan foto aku deh. Udah gak apa. Kasih Kak. Nomor 4 ada Kak Mario Aska. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Chessman. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Faiz Am. Terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Akhilnya Arali. Terima kasih banyak ya Kak. Baiklah, terima kasih ya. Aku mau ngecek mereka dulu. Enggak. Makasih hari ini. Love you all. Good night.